Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan penjelajahan mendalam nih ke salah satu konsep yang menurut saya menarik banget dari seni bercerita. Kita ambil dari bukunya Matthew Dicks, Storyworthy. Fokus kita kali ini spesifik ya ke bab 11. Judulnya aja udah bikin penasaran, Cinema of the Mind atau Bioskop Pikiran. Terus ada subjudulnya lagi yang lebih blak-blakan. Di mana sebenarnya kamu? Pernah nggak sih Anda dengerin cerita, terus rasanya kayak beneran ada di sana? Kayak lagi nonton film gitu. Tapi di dalam kepala sendiri, lengkap sama gambar, suara. Nah, bab ini isinya panduan dari Dicks soal gimana caranya kita, sebagai pencerita, bisa bangun dan jaga pengalaman sinematik ini buat pendengar. Dan ini bukan cuma hiasan loh. Kata Dicks, ini justru intinya cerita yang berhasil. Jadi, misi kita sekarang, kita mau bongkar nih rahasia di balik bioskop pikiran ini. Gimana sih cara kerjanya? Kenapa kok penting banget? Soal teknik buat tampil di panggung atau nulis fiksi aja loh. Ini tuh menyentuh prinsip dasar banget tentang gimana kita terhubung sebagai manusia lewat cerita, lewat narasi. Menjaga bioskop pikiran ini tetap jalan, seperti kata Dicks, itu vital sekali. Tapi kenapa ya sevital itu? Ini semua soal koneksi, soal pengalaman bersama. Dicks menggarisbawahi ada pergeseran penting yang terjadi pas visual di benak Anda sebagai pendengar itu keputus. Saat film di kepala Anda berhenti, wah Anda itu nggak lagi mengalami cerita itu bareng sama si pencerita. Anda kayak mundur selangkah gitu secara mental dan mulai cuma nontonin orang yang lagi ngomong. Nah, di momen itulah, kata Dicks, koneksi emosionalnya putus. Cerita yang tadinya pengalaman bareng-bareng, malah jadi hal lain, mungkin jadi kayak ceramah atau laporan atau ya rangkaian lelucon aja. Pengalaman imersifnya hilang. Itu poin yang kuat banget ya. Jadi pas feel-nya berhenti, kita geser nih dari partisipan jadi penonton pasif aja. Saya bisa ngerasain itu sih kadang kalau denger cerita yang agak datar gitu. Rasanya pikiran mulai kemana-mana, soalnya nggak ada gambar buat dipegang. Oke. Mari kita bedah deh, gimana Dicks nyaranin kita buat jaga film ini tetap muter. Dia nekanin satu hal yang kedengarannya simpel banget. Selalu kasih lokasi fisik buat tiap momen di cerita Anda. Tiap adegan, tiap dialog, bahkan pikiran si tokoh harus bisa jawab pertanyaan, ini lagi di mana? Kedengarannya sederhana ya, tapi kenapa dasar lokasi fisik ini penting banget buat bangun cinema of the mind? Ada penjelasan lebih dalam nggak? Kenapa otak kita kayaknya butuh tempat gitu? Yang menarik di sini tuh bagaimana Dicks ngaitinnya sama keterlibatan yang nggak putus. Kalau pendengar kehilangan jejak visual, kalau mereka mulai mikir, tunggu ini di mana sih sekarang? Nah, persis kayak yang Anda bilang tadi, pikiran mereka mulai ngelayang, koneksinya langsung hilang, film mentalnya macet, pengalaman dengerin cerita yang harusnya ngalir, jadi ya kepotong-potong. Dicks bikin kontras yang jelas banget. Storytelling yang imersif lawan presentasi info atau bahkan komedi tunggal. Kalau di storytelling, tujuannya kan bawa pendengar masuk ke dalam pengalaman. Kalau ceramah atau stand-up, penonton seringnya tetap di luar, ngamatin pembicara. Nah, ketiadaan lokasi yang jelas ini salah satu faktor utama yang bikin pendengar keluar dari pengalaman cerita. Bahkan nih, pas kita ceritain pikiran internal atau refleksi, kata Dicks, kita perlu tahu si karakter lagi di mana pas mikirin itu. Tepat sekali. Contoh yang dia kasih soal ngenalin neneknya, itu nunjukin banget hal ini. Dia kan bisa aja langsung bilang, nenek saya orangnya tangguh, nggak suka basa-basi. Itu info, tapi ya abstrak aja. Tapi Dicks malah milih nempatin neneknya di taman, lagi jongkok, fokus nyabutin rumput liar pakai tangan. Padahal inti cerita utamanya nanti soal pengalaman traumatis nyabut gigi. Kenapa mulainya dari gambaran nenek di taman ini? Detail yang kayaknya sepele gitu, kenapa efektif banget menurut Dicks? Apa sih yang terjadi di kepala pendengar pas ada lokasi spesifik ini? Ini ada beberapa lapis nih, keefektifannya. Pertama, ya seperti yang Dicks jelasin, lokasi taman itu fungsinya kayak jangkar fisik. Jadi dia ngiket karakter nenek sama momen perkenalan itu ke satu ruang yang nyata, yang bisa kita bayangin. Ini ngasih imajinasi Anda sebagai pendengar semacam panggung atau set buat mulai kerja. Anda bisa lihat neneknya di sana. Coba kalau nggak ada taman itu. Info soal sifat nenek ya cuma ngawang aja jadi konsep. Taman itu mengubah info jadi adegan. Kedua, ini memungkinkan detail sensorik. Meskipun nggak disebut langsung, kita bisa bayangin tanah, tanaman, mungkin bau rumput gitu kan.
Ketiga, nah ini cerdiknya Dix, pakai lokasi dan aksi di dalamnya buat foreshadowing, buat ngasih pertanda. Aksi nenek nyabutin rumput liar dengan tangguh itu secara visual dan tema nyambung langsung ke inti cerita nanti. Nyabut gigi. Ada getaran yang sama gitu loh. Ini kan jauh lebih kaya daripada cuma bilang nenek saya tangguh. Kita lihat ketangguhannya lagi beraksi di taman itu. Saya suka deh gimana detail kecil itu nyabut rumput liar, jadi lebih dari sekedar latar, tapi juga kayak benih buat apa yang bakal terjadi. Itu nunjukin pentingnya milih lokasi yang gak cuma ada, tapi juga bisa punya fungsi lebih dalam cerita. Nah ini bawa kita ke bagian yang menurut saya sangat menarik, dan sering jadi tantangan berat nih kalau cerita. Backstory. Latar belakang cerita. Kita semua tahu kan momen pas pencerita bilang, oke, bentar saya jelasin dulu situasinya, terus tiba-tiba kita kayak ditarik keluar dari alur utama. Momentumnya hilang. Tapi Dex, di ceritanya Charity Thief, dia berhasil ngasih banyak banget info latar belakang, susahnya kondisi keuangan keluarganya, kenapa dia nggak bisa nelfon siapa-siapa pas mobilnya mogok di antah berantah, tapi nggak mematikan bioskop pikiran. Contohnya pas dia kejebak di pom bensin Citgo itu, tetap di dalam mobil bareng dia secara mental. Sementara dia ngasih semua monolog internal dan penjelasan yang rumit itu. Ini kayak ngelawan aturan tapi berhasil gitu. Gimana caranya ya? Nah, ini contoh penerapan prinsip lokasi fisik yang canggih banget. Kunci sukses diksi di sini adalah dia menjangkarkan dirinya dan kita sebagai pendengar secara kokoh di dalam mobilnya yang lagi parkir di pom bensin Citgo itu. Selama dia ngasih monolog internal yang panjang, jelasin susahnya hidup dia, utangnya, rasa malunya, alasan nggak punya kartu kredit atau HP waktu itu, visual utama yang dia pertahanin di kepala kita adalah dia lagi duduk di kursi sopir, ngeliatin keluar jendela ke arah pohon-pohon musim gugur New Hampshire. Dia nggak biarin narasi latar belakang itu bikin dia atau kita jadi ngambang di ruang hampa konseptual. Coba perhatiin deh, gimana dia secara sadar dan berulang kali ngingetin kita soal lokasinya. Dia pakai frasa kayak masih di belakang kemudi atau deskripsi tentang apa yang dia lihat di luar jendela pas dia lagi mikirin atau jelasin masa lalunya. Ini kayak teknik sinematografi gitu. Kamera tetap di dalam mobil, fokus ke ekspresi muka karakter atau pandangannya keluar jendela, sementara kita dengar voice over yang isinya backstory. Coba bandingin sama cara yang lemah kayak, Anda perlu tahu nih, waktu itu hidup saya lagi susah. Atau ceritanya gini, beberapa bulan sebelumnya. Kalimat kayak gitu kan secara jelas misahin latar belakang dari momen sekarang dan seringnya bikin film mental berhenti total. Teknik diksi ini ngejaga kita tetap terbenam di momen krusial di pom bensin itu. Bahkan pas informasi yang disampaikan datang dari masa lalu atau dari dalam pikirannya. Filmnya jalan terus, mungkin fokusnya geser dikit tapi setnya tetap sama. Interior mobil di pom bensin Citgo. Jadi lokasi fisik itu fungsinya kayak panggung yang stabil ya? Meskipun sorotan ceritanya mungkin pindah ke pikiran karakter atau kilas balik singkat, panggungnya sendiri nggak berubah. Kita selalu tahu di mana kita berada dalam cerita. Ini ngasih rasa kontinuitas yang luar biasa, bahkan pas nanganin info non-linear kayak backstory atau refleksi internal. Ini ngejelasin kenapa bagian cerita Dix itu rasanya ngalir banget, meskipun penuh penjelasan. Kita nggak pernah ngerasa kesasar atau ditarik keluar gitu. Lokasi fisik itu nyediain kontinuitas visual dan spasial yang dibutuhin sama pikiran kita biar tetap terlibat. Tanpa jangkar lokasi ini, apalagi pas berhadapan sama elemen non-kronologis atau abstrak kayak pikiran dan ingatan, pendengar bakal gampang kehilangan arah. Kamera mental mereka jadi bingung mau ngarah kemana, dan akibatnya ya filmnya berhenti atau paling nggak tersendat. Dix menunjukin bahwa dengan disiplin ngejaga kesadaran lokasi ini, seorang pencerita bisa nanganin materi yang kompleks tanpa ngorbanin keterlibatan pendengar. Ini juga secara nggak langsung ngehargain sumber daya kognitif pendengar loh. Mereka nggak perlu terus-terusan kerja keras nyari tahu di mana kita sekarang. Mereka bisa fokus ke apa yang terjadi dan kenapa itu penting. Ini bawa kita balik ke judul bab yang provokatif itu ya, di mana sebenarnya kamu. Ternyata ini bukan cuma pertanyaan buat karakter dalam cerita, tapi pertanyaan konstan yang harus bisa dijawab pencerita buat pendengarnya di tiap momen. Jadi, intinya dari semua ini adalah penjangkaran visual yang konstan ke lokasi fisik. Mau itu adegan aksi, dialog, monolog internal, kilas balik, atau bahkan pemikiran filosofis, harus selalu ada jawaban jelas buat pertanyaan di mana ini terjadi. Nggak boleh ada momen di mana narasi dibiarin ngambang gitu aja tanpa tempat berpijak yang konkret di benak pendengar. Benar sekali. Ini soal mempertahankan aliran visual yang nggak putus di bioskop pikiran pendengar.
Pencerita yang efektif, menurut Dix ya, mereka yang bertindak kayak sutradara film yang teliti. Selalu mastiin penonton tahu di mana adegan berlangsung. Kalau Anda, sebagai pendengar, selalu bisa melihat cerita itu terjadi di suatu tempat, Anda bakal tetap tenggelam di dalamnya. Anda akan terus mengalami cerita itu secara emosional dan sensorik, bukan cuma dengerin sebagai rangkaian informasi. Bioskop pikiran di kepala Anda terus muter lancar. Ini mungkin kedengeran kayak teknik dasar ya, tapi buat nguasainnya secara konsisten butuh kesadaran dan latihan. Dampaknya ke gimana sebuah cerita diterima, apa dia terasa datar atau beneran hidup, itu gede banget. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami, dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin Anda nggak cerita di panggung ya, tapi kita semua kan cerita tiap hari. Entah pas Anda jelasin proyek di kantor, cerita pengalaman liburan ke temen, ceritain kejadian lucu ke pasangan, atau bahkan bacain dongeng buat anak. Coba deh mulai perhatikan. Di mana tepatnya cerita Anda terjadi? Luangin waktu sejenak buat nentuin lokasi, bahkan dengan detail simpel aja. Kemarin sore, di teras belakang, pas matahari mulai turun. Atau tadi pagi, di tengah antrian kasir supermarket, tiba-tiba. Menempatkan narasi Anda dalam ruang fisik yang konkret, sekecil apapun itu, bakal bikin cerita Anda instan terasa lebih nyata, lebih gampang diikutin, dan jauh lebih menarik buat siapapun yang dengerin. Dan bagus juga loh melatih kepekaan ini dari sudut pandang pendengar. Mulai sekarang, pas Anda dengerin orang lain cerita atau jelasin sesuatu, coba perhatiin. Kapan film mental Anda mulai goyah atau berhenti sama sekali? Apa momen itu barengan sama pas pencerita kehilangan fokus ke lokasi? Mungkin mereka lompat ke ide abstrak tanpa ngembaliin lagi ke tempat fisik. Mengenali pola ini di orang lain itu cara yang efektif banget buat memahami kekuatan teknik ini. Ini nggak cuma bikin Anda jadi pendengar yang lebih kritis dan sadar, tapi juga secara bertahap bakal nginternalisasi prinsip cinema of the mind ini ke cara Anda berkomunikasi. Anda bakal mulai secara alami ngasih jangkar lokasi itu di cerita Anda sendiri nanti. Nah, sebagai penutup nih, kita lempar satu pemikiran buat Anda renungkan lebih dalam yang mungkin sedikit di luar apa yang Dix bahas secara langsung, tapi terinspirasi dari sana. Mungkinkah kalau kita secara sadar mulai nerapin aturan lokasi ini nggak cuma pas cerita, tapi juga dalam cara kita mengalami dan memproses kehidupan sehari-hari? Mungkinkah dengan secara aktif memperhatiin di mana sebuah peristiwa terjadi pas kita ngalaminnya, kita nggak cuma memperkaya pengalaman itu sendiri, tapi juga secara otomatis bikin pengalaman itu lebih terstruktur secara visual di ingatan kita? Apa ini bisa bikin pengalaman hidup kita secara inheren jadi lebih story-worthy, lebih siap buat dibagiin bahkan sebelum kita mutusin buat nyeritainnya? Sesuatu yang menarik buat direnungkan ya. Itulah penjelajahan mendalam kita kali ini mengenai kekuatan fundamental lokasi dalam membangun bioskop di pikiran pendengar berdasarkan bab 11 dari Storyworthy karya Matthew Dix. Semoga memberi Anda perspektif baru dalam bercerita dan mendengarkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.